Dan pada malam hari ini saya akan ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang ke-9, saudara ya, di program Owns ya. Selama 9 hari saya menampilkan 9 gembala sidang dari dalam dan luar kota, bahkan sampai luar pulau. Dan hari ini sudah bergabung dengan kita, yaitu Pastor Juan Mogi, yang menjadi sahabat, yang menjadi teman sepelayanan saya. Bahkan puluhan tahun yang lalu kami sudah kenal, dan saya melayani juga di tempat dia. Dia sudah menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan, bahkan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga ya. Oke, saya panggil di tengah-tengah kita. Shalom. Sebentar, kita akan bersama. Shalom. Shalom, Pak Johan. Shalom. Apa kabar, Baik. Pak Johan? Baik. Sama-sama ya. Amin. Iya. Sehat ya, sehat ya. Sehat. Puji Tuhan. Thank you. Pak Johan ada di rumah? Ya. Oh iya, puji Tuhan. Nah, Pastor Juan Mogi ini sedang bergabung dengan kita. Program kita namanya Juan One Worship Night, disingkat dengan OWN gitu, One Worship Night. Yeah. Jadi anggota yang datang berkunjung gitu kita beri nama owners gitu ya, owners, karena lebih dari 2 jadi owners. Nah, saudara lihat, dan ada begitu banyak komentar ini tentang hamba Tuhan yang satu ini yang luar biasa, dan banyak ditunggu juga ini ya, Juan Mogi. Pertanyaan saya yang pertama, apa perasaan Anda merasa dicintai? Dicintai, ya senang ya. Amin. Karena kan dalam hidup manusia itu punya 2 ketakutan. Takut mati, takut tertolak. Ya kan? Jadi kalau udah terima Yesus kan udah nggak takut mati kan? Takut masih normal. Kalau naik pesawat goyang gitu kan ya, tapi kita udah punya kepastian. Yang kedua, manusia itu takut tertolak. Makanya kan suka nggak mau kalah. Atau kalau pergi sekarang nanya, ini outfitnya apa hari ini? Outfit of the day. Ya kan, dress code-nya apa? Supaya nggak salah. Nanti lagi model kacamata bolong, semua pakai kacamata bolong. Jadi ya lawannya ditolak kan disayang. Jadi orang seneng kalau disayang. Puji Tuhan ya, amin, amin. Yeah. Nah, banyak orang mungkin di luar dari gereja Anda, di luar daripada jemaat Anda yang juga ingin bertanya, mungkin mereka belum pernah dengar, kapan sih pertama kali suara Tuhan itu datang kepada Anda, dan sekaligus kapan Anda menerima suara Tuhan itu secara penuh untuk menjadi pelayan Tuhan. Bisa ceritakan, Pak Juan? Kalau bisa, ya saya pertama kali kan mau jadinya pengusaha. Jadi saya ambil sekolahnya manajemen. Tapi ya orang tua selalu mendoakan supaya melayani. Mereka bilang mereka mau anaknya melayani. Nggak pernah dipaksa. Jadi waktu saya sekolah manajemen, di semester-semester terakhir, waktu saya lagi magang untuk ujian tesis saya, di situ kok Tuhan taruh di hati saya. Kalau kamu bisnis, kamu juga melayani. Tapi kalau kamu sepenuh waktu kamu lebih maksimal dan lebih banyak orang yang bisa diselamatkan, diberkati. Jadi begitu saya lulus tahun 94, disitulah saya putuskan untuk melayani sepenuh waktu. Wow. Jadi begitu lulus langsung full time? Langsung. Wah, kita beri tepuk tangan dulu yang luar biasa ya. Jadi ketika kita meresponinya juga dengan cepat, maka pekerjaan Tuhan dan juga reward buat kita juga cepat ya. Nah, apa perasaan Anda untuk pada saat Anda tahun 94 begitu lulus terus langsung menerima tawaran Tuhan itu, pastinya kan juga masih ada keinginan-keinginan lain di balik pelayanan itu kan. Ada banyak orang juga selain pelayanan juga dia bisnis kan, itu kan juga nggak salah karena tergantung dari panggilan. Nah, bagaimana Anda bisa menyiasati atau Anda memiliki kiat-kiat untuk tetap bertahan sebagai hamba Tuhan yang full timer gitu? Ya perasaan waktu itu ya senang tapi sedih juga, nangis.
Karena di era saya saat itu kan banyak hamba Tuhan madesu, masa depan suram. Iya, betul, Jadi betul, saya kan dari betul. dulu pengen jadi orang yang sukses, berhasil gitu. Oke, Tapi ya oke. ketika cinta harus memilih. Jadi cinta Oh, kepada Tuhan lebih kuat, ya harus melewati masa-masa yang sulit, bergumul. Tapi itulah kuatnya panggilan. Kalau udah dipanggil oke. sama Tuhan, itu Mhm. nggak bisa dibohongin sukacitanya. Amen. Dan yang membuat saya bisa bertahan karena saya selalu punya prinsip kalau lakukan sesuatu Hmm. lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Jadi saya punya prinsip selalu the best. Nah, kalau saya barengin dengan bukannya salah ya kalau orang sembari Ya, bisnis ada orang kan yang hebat, ya, multi talenta gitu ya. Kalau saya lebih senang fokus karena segala sesuatu yang difokuskan pasti jadi. setuju. Saya sangat setuju. Nah, begitu masuk di 94 meresponi panggilan Tuhan itu, Hmm. apakah Anda pada saat itu masih single atau sudah menikah? Masih sendiri, masih single. Masih sendiri ya. Ya, saya baru menikah Mulai- tahun 2002. Oh, jadi 94, jadi 8 tahun Anda Ya, itu melayani Tuhan sendiri gitu ya. 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 Nah, kan kita kenal dan kita tahu bahwa ayah daripada seorang Johan Mogi ini adalah seorang gembala juga ya, Hmm. Bapak Pendeta Wim Mogi. Nah, Ya. pada saat Anda masuk di dalam full timer itu, apakah Anda Hmm. langsung terus melayani Tuhan di atas panggung atau menjadi pengkhotbah atau ada pekerjaan Tuhan lain yang di bawah panggung? Nggak ada. Jadi waktu pertama kali saya melayani itu cuma disuruh-suruh aja. Suruh Oh, ini, suruh itu, jadi pesuruh. Terus disuruh ngangkut-ngangkut sound system. Dulu kan belum punya gedung sendiri. ya, Terus gulung kabel, pakai oke, pick up, duduk di oke, belakang. Kalau oke, hujan, kehujanan, sound systemnya ya, dikasih ya, terpal. Kitanya enggak. ya, Jadi oke, jemaat belum datang, kita sudah lebih dulu ngatur bangku. ya, Terus habis ya, itu ya mereka pulang, kita beresin, turunin sound ya, system. Ya ya, ya. kerja-kerjaan kayak begitulah. Iya, iya. Karena saya ingat waktu saya melayani di tempat Anda, rasanya Gilgal itu belum, atau Anda belum memiliki satu gedung yang representatif ya. Ya, Jadi dimulai dari bereskan itu bangku, terus sound system, nanti hmm. hari Sabtu atau hari Minggu ditaruh lagi begitu. Ya. Luar biasa ya. Nah, pada usia berapa seorang Juan Mogi itu menerima Tuhan secara penuh? Melayani Saya Tuhan full lahir time. baru umur 14 tahun. Berarti 33 tahun lalu, tahun 1987. Wow, luar biasa ya. Kita tepuk Dua tangan dulu SMP. untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dari SMP Anda sudah melayani Tuhan ya. Jadi Ya, umur 14 tahun gitu. ya. Nah, ini apa namanya seluruh kita ditonton oleh begitu banyak orang ini hari ini, dan apa namanya netizen atau owners juga harus tahu ya bahwa seorang Juan Mogi itu dia melayani dari umur 14 tahun. Jadi kalau tidak kenal dekat, kalau tidak tahu cerita hidup, maka kita akan memiliki satu apa namanya pemahaman yang berbeda, dan hari ini kita bisa melihat dan biar kemuliaan Tuhan boleh nampak. Nah, seorang Juan Mogi atau Juan Mogi, cerita sedikit dong pengalaman-pengalaman yang menurut Anda berkesan. Memang tiap pelayanan pasti berkesan. Pelayanan-pelayanan di mana awal atau di tengah Anda mengalami satu kejadian yang sangat membuat Anda tuh sakit atau berduka atau kadang udah nggak kuat lagi. Pernah nggak mengalami titik nadir seperti itu? Sering, sering. Seringnya Tinggal kenapa ketawa mau terus? berapa ceritanya mau berapa. Misalnya contoh, kita Hmm, tuh kenyang diusir-usir gedung gereja karena kita mulai dari gereja kecil dan oke. misalnya contoh dulu di sebuah gedung A lah ya, jangan sebut Ya, namanya. ya. Tiba-tiba kita lagi sewa kita digeser oleh sebuah apa ya pusat kebugaran. Terus kita Oke. pindah ke gedung kedua, gedung Ya. kedua kita diusir lagi dipakai sama sekolah kepribadian. Lalu kita pindah ke gedung ketiga itu kita diusir lagi dipakaikan untuk gedung apa kedutaan. Lalu pindah ke gedung yang keempat tuh setahun bisa naik 2 kali. Padahal kita udah pakai kontrak, udah pakai notaris. Ya saya bilang ini buat apa pakai kontrak kalau kita
dinaikin seenaknya ya. Dia bilang, Bapak Iya, kalau mau pakai iya, pengacara nuntut silakan ya, kayak iya, gitu-gitulah, iya, pindah-pindah gitu ya, sampai iya, akhirnya Tuhan kasih tempat sendiri. Terus lagi nyewa gitu juga kan sempet, ada yang 1998 tuh yang kerusuhan, iya, terus mata uang Indonesia terhadap US itu jatuh sekali ya, betul. dari 2000-an mencapai 17.000. Bayangin kita harus bayar sewa gitu, itu seperti gimana. Itu salah satunya. Banyak banget kalau mau dicerita, Nggak habis, pengalaman-pengalaman yang membuat kita mengeluarkan air mata. nggak habis seumur hidup kita ceritakan Ya, itu ya. panjang ceritanya. Iya. Banyak. Nah, kiat Anda untuk menghadapi hal seperti itu, ya memang Tuhan yang menolong. Tapi yang saya maksud dari diri Anda sendiri, seorang Juan Mogi, bagaimana untuk bertahan di dalam situasi yang sulit seperti itu, ya kan? Katakanlah makan hati, katakanlah pikiran tergerus segala macam ya. Kadang apa gengsi, harga diri segala macam gitu. Nah, kiat Anda coba cerita sedikit tips Anda untuk buat kita semua ini. Berapa tips Pak Johan? Saya lihat Anda tenang ya, Anda begitu tenang untuk menghadapi apa namanya, ya itulah kalau banyak diproses maka terbentuklah satu pribadi gitu. Ya, tipsnya apa ya? Terserah. Ya, Juan karena kan Mogi mau berapa? 33 tahun ya udah ngelewatin, kayak sekarang kan sebenarnya di titik-titik yang nggak mudah kan dengan pandemi COVID seperti begini kan. Oke, saya cerita aja mungkin satu atau dua ya. Yang membuat saya Oke, bisa bertahan, yang pertama motivasi. ya. Motivasi adalah mengapa kita melakukan hal ini. Mengapa Hmm, saya mau melayani, mengapa saya mau jadi pendeta. ya. Motivasi akan membuat kita bertahan. Misalnya Oke. contoh, kenapa kita gosok gigi pagi hari? Hmm, Mengapa kita harus makan? Makanya kita nggak pernah bosan makan kan? Badai boleh berlalu, banjir boleh datang, tetap kita makan gitu kan? ya, Tetap ya, kita ya. gosok gigi. Jadi motivasi saya yang pertama karena saya mengasihi Tuhan. Saya sayang Amin. sama Tuhan, dan Ya, kalau saya sayang sama Tuhan, saya sayang sama Bapak yang baik. Bapak itu amin. nggak mungkin lihat anaknya menderita terus dia ketawa, hahaha, Hmm, hmm, rasain lu, nggak hmm, mungkin. Karena saya punya anak, saya pengen anak saya hidupnya happy. Dan Bapak bilang, aku mengirim Yesus supaya kamu memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahannya. Lalu motivasi yang kedua yang saya pegang adalah saya mengasihi diri saya sendiri, hmm. termasuk keluarga saya. Jadi kalau saya masih bisa bertahan karena saya tahu saya punya panggilan yang benar, yang sudah diuji, dan Tuhan yang sudah panggil dan pilih saya nggak mungkin meninggalkan saya. Dan yang Amin. ketiga adalah mengasihi sesama. Saya buat ini untuk mengasihi sesama. Jadi nothing tulus. Kalau saya sudah Ya. nolong sesama, Tuhan nggak Hmm, mungkin ninggalin. Karena itu Tuhan sendiri yang bilang, kamu harus pergi jadikan semua bangsa murid. Dan ini yang saya lakukan. Itu masuk kepada poin saya yang kedua, where there is vision, there will be provision. Di mana ada hmm, visi, ada penyediaan dari ya, Tuhan. Jadi yang ya. pertama, yakinkan motivasi kita benar, itu yang membuat kita bisa bertahan. Hmm, Yang kedua adalah, benar nggak ini visi dari Tuhan? Gereja yang ya, kita dirikan ini visi dari ya. Tuhan. Kalau Hmm, Tuhan yang suruh, dia yang tanggung jawab. Sama kayak kita suruh pembantu kita belanja dong ke pasar. Mbak, beli emping, beli beli daging, mau bikin rendang, beli ayam, mau bikin sop, beli buah. Terus hmm. mbaknya tanya, duitnya mana? Ya lu cari sendiri dong, kan nggak mungkin dong. Terus dia Iya, sampai hmm, iya, ngerampok-ngerampok gitu untuk iya, belanja. iya. Jadi ya kalau Tuhan suruh kita mengembalakan, melayani, Tuhan yang menyiapkan. Gitu. Jadi Amin. Amin. itu kurang lebih 2 tips yang bisa menolong saya bertahan. Wah, luar biasa ya. Jadi there is a motivation when you serve God ya. Jadi selalu ada motivasi ketika kita melayani Tuhan. Motivasinya adalah ya memang melayani dan menyenangkan hati Hmm. Tuhan. Nah, tadi saya bilang dalam poin yang ketiga, walaupun Anda masukkan dalam poin yang kedua, yaitu mengasihi sesama ya. Walaupun saya sudah kasih sedemikian rupa ya, sesamanya mau apa namanya, mau terimanya apa baik atau tidak. Nah, yang saya mau tanyakan, seberapa seringkali kita mengalami apa namanya penganiayaan yang seperti itu, yang kadang-kadang orang tidak tahu apa hati gembala kan, hati seorang pemimpin. Tapi acap kali kalau kita lihat bahwa pemimpin itu, gembala itu harus hebat di atas panggung, selalu harus menyediakan yang terbaik, entah itu makanan buat jemaatnya sendiri, untuk domba-dombanya. Nah, pada sisi lain, on the other hand, Anda mengalami serangan-serangan seperti itu. Nah, dari saya pertanyaannya, bagaimana Anda bisa mengantisipasi dua hal yang berbeda? Satu, you want to serve, Anda ingin berikan yang terbaik
keluar dari hati Anda. But di sisi lain, you being hurt, Anda disakiti oleh orang-orang yang ya katakanlah yang baik yang kita kenal atau tidak kenal, tapi Anda harus tetap tampil oke di atas panggung. Ya, yang pertama yang membuat saya bisa bertahan karena saya kan ngikut Yesus. Seorang murid nggak akan lebih dari gurunya. Yesus aja baik, dijahatin orang kok disakitin. Iya. Orang Iya. yang berteriak hosana hosana, mungkin orang itu juga yang bilang salibkan dia. Di Iya. tempatnya sendiri Iya. aja Yesus ditolak kok. Jadi kalau Iya. saya ngalami hal itu ya, yang penting kita benar ya. Kita benar, Amin. ya Iya. sudah. Kan kita pengikutnya Yesus. Yang Iya. kedua Iya. adalah haters selalu ada dalam hidup. Orang-orang jahat, karena dosa, benih dosa itu turun dalam hidup manusia, manusia cenderung untuk berbuat jahat. Mereka ngiri sama kita, nggak puas sama kita. Itu kan nature-nya manusia. Ya udah, haters selalu ada. Kita kalau mau tutup mulut satu, mulut kedua buka. Ya udah. Yang penting kita benar, saya punya orang-orang di sekeliling saya yang selalu menjaga hidup saya, memberikan masukan. Yang penting make sure hidup kita benar. Nah, orang mau nyakitin kita, ya memang proses-proses awal ini kan udah 33 tahun lahir baru. Awal-awal ya, waduh tuh orang gila juga tuh buat tolong nggak bisa-bisaan, dia nusuk dari belakang, dia ngomongin, fitnah, ya udahlah. Mau diapain lagi? Kita berkatin aja, kan berkatnya balik sama kita. Iya, iya. Amin, amin. Setuju saya. Seberapa dekat seorang Juan Mogi dengan seorang W Mogi? Deket banget ya bapak saya kan. Iya. Menjalin satu ya seringkali telling the truth seringkali kan satu regenerasi di dalam satu pekerjaan yang sama, katakanlah pekerjaan Tuhan ini seringkali telling the truth suka tidak berjalan mulus, tapi di dalam keluarga Anda itu sangat berbeda. Saya lihat bagaimana terjadi satu regenerasi. Nah, apa yang Anda lakukan di dalam mengemban suara Tuhan itu sendiri dalam hidup Anda, tetapi di sisi lain kan Anda masih muda pada saat itu, 14 tahun, dan di sisi lain ayah Anda atau Wimogi sudah menggembalakan. Jadi pertanyaannya kalau bisa disimpulkan, bagaimana saya mengatasi perbedaan atau apa pertanyaannya? Bagaimana Anda bisa menjembatani hati Anda sendiri, ya? Ego sendiri, yang namanya masih muda Juan kan, masih muda, sedangkan Papa lagi di usia emas katakanlah. Ya, kalau prinsip saya yang pertama adalah saya lead self. Kan ada 4, lead up, memimpin ke atas, lead lateral, memimpin sekeliling kita, lead self, memimpin diri sendiri, dan lead down, memimpin ke bawah. Yang paling sulit adalah lead self. Jadi menurut saya adalah begini, saya tunjukin dulu siapa saya. Saya lead self. Saya tunjukkan komitmen saya, kesetiaan saya lakukan semuanya dengan excellent. Nah, waktu saya menunjukkan apa yang terbaik dari saya, buah-buahnya saya keluarin, jiwa-jiwa saya bawa, kalau saya bikin apa-apa yang terbaik, waktu saya ngomong apa saja, Papa saya dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kasih reason-nya. Mengapa saya mengusulkan hal ini? Kenapa Papa minta saya bikin ini? Lalu kapan itu harus selesai? Bagaimana caranya? Berapa budget yang disiapkan? Apa ekspektasinya? Jadi dari depan saya bikin clear dulu gitu. Nah, itu mungkin tips yang pertama. Yang kedua, karena Papa saya juga orangnya orang yang sangat simple, orang yang sangat tulus. Jadi kalau dia delegasi, dia benar-benar delegasi. Dia nggak ikut campur apa-apa, mau A, mau B. Dan itu membuat saya respect. Dan saya selalu tanya, bagaimana menurut Papa? Contoh, saya khotbah dia nggak pernah ngomong apa-apa. Jadi saya tanya, Pak, saya khotbah gimana? Bagus, dia bilang. Loh, kenapa nggak ngomong? Karena udah bagus katanya gitu. Jadi nggak gitu ngecampurin. Sekali dia delegasi, dia delegasi. Nah, gitu. Wah, luar biasa. Jadi timbal balik ya, di samping Anda yang bertanggung jawab atas apa yang sudah didelegasikan, dan di sisi lain yang mendelegasikannya memang percaya betul ya, sehingga terjadilah hal yang mulus, regenerasi seperti itu. Nah, pada hari-hari ini apa sih proyek yang Tuhan sedang berikan kepada seorang Juan Mogi untuk ditumbuh kembangkan lebih? Kalau yang kami lakukan nggak pernah berubah dari dulu, karena visi yang Tuhan taruh bagi jemaat kita adalah menjadi jemaat yang kuat. Jadi dalam 5 area, rohani, jasmani, keuangan, karakter, dan hubungan atau keluarga. Dan
kendaraan untuk visi itu tercapai adalah lewat pemuritan. Karena sebelum Yesus naik ke surga, dia minta untuk kita pergi jadikan semua bangsa murid. Jadi proyek yang terbesar dan selalu besar setiap tahun kalau saya ditanya orang sampai orang bosan adalah pemuritan. Jadi secara pribadi saya hanya punya hati membangkitkan pemimpin-pemimpin. Karena dunia ini krisis kepemimpinan yang sehat, yang benar, yang godly leadership. Jadi itu pemuritan aja. Nah, kalau lihat ada mungkin kita mau bangun gedung gereja lagi, itu cuma facility. Tapi yang utama yang kita lakukan, semua waktu, tenaga, keuangan, all out untuk pemuritan. Amin, puji Tuhan. Sedang membangun fisik, gereja fisik yang di Iya, karena yang sekarang kan udah 6 kali kebaktian hari Minggu. Dan Sabtu udah ada kebaktian youth, udah pakai ruang utama juga. Pagi juga kebaktian doa kita sudah ada. Jadi mungkin kalau maksimum lagi kita tambah 1 kebaktian di hari Minggu jadi 7 kali. Lalu mungkin Jumat 1 kali, Sabtu 1 kali lagi, udah 10 kali kebaktian. So kalau kan kita memuridkan, pasti ada orang-orang yang diselamatkan. Nah kalau tempatnya nggak muat, kita nggak sediakan lumbungnya tuh nggak mungkin. Jadi kita lagi cicil tanah untuk bisa nanti bangun. Wah, luar biasa. Gilgal Center 2. Oh, amin. Di dekat situ juga? Ya. Puji Tuhan. Yang saya ingin tanyakan kembali juga buat Anda, di dalam 6 kali, bahkan sampai 7 kali ibadah itu, apakah Anda yang semuanya 7, atau Anda juga mendelegasikan, atau Anda juga memberikan kepercayaan buat orang-orang yang tentunya Tuhan sudah berikan di hati Anda untuk berbicara gitu ya? 1 tahun kan ada 52 minggu. Itu biasanya kita nggak ada kebaktian itu 1 kali, biasanya di Lebaran, kita liburkan. Dan ada planning berikutnya mungkin di akhir tahun, Desember minggu terakhir, kita nggak akan ada kebaktian, jadi 50 kebaktian. Saya dulu porsi terbesar, tapi kita 95% itu orang dalam yang bicara. Saya mengambil sekarang hanya 25 kali, setengahnya. Yang lainnya adalah murid-murid yang kami, atau pemimpin-pemimpin yang kami muridkan. Mereka yang khotbah, dan kalau tadi ada percentage yang kecil adalah jawatan-jawatan yang bisa melengkapi gereja kita. Misalnya dia kuat di area kerasulan untuk equip gereja kita. Amin. Nah, selama 25 kali dalam 1 tahun, itu 6-6-nya Anda yang berkhotbah? Iya. Nah, bagaimana mempersiapkan khotbah 6 kali itu? Apakah memiliki persiapan khusus kah, ataukah persiapan-persiapan lain? Seringkali kan hamba Tuhan memerlukan persiapan khusus, apalagi Anda sebagai hamba Tuhan kan memberikan pengajaran kepada jemaat Anda. Ya, saya biasanya udah punya tema 1 tahun, jadi visi itu kan jangka panjang. Nah, saya bagi per tahun, misalnya tahun kemarin dan tahun ini discipleship. Cuma karena COVID, jadi saya change semuanya karena saya perlu terus banyak menguatkan jemaat. Jadi dari situ 1 tahun, saya itu sudah siapkan, misalnya tahun 2020, dari 2019 itu saya sudah siapkan. Kira-kira saya mau bawakan apa, saya ambil tema besarnya, saya punya hari khusus untuk belajar, lalu setelah ada tema besar, saya pecah-pecah, karena saya lebih senang tuh khotbah sederhana, aplikatif, nggak terlalu padat. Karena kalau kita khotbah kepanjangan juga, orang pulang nggak nangkep semuanya. Lebih baik pendek, tapi saya bikin seri begitu. Itu cara saya mempersiapkan. Baru saya dari situ pikirkan ilustrasinya, bagaimana jemaat bisa nangkep, dan lain-lain. Wah, luar biasa ya. Jadi kiat yang diperlukan juga sejalan dengan apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Nah, bagaimana Anda memberikan waktu untuk keluarga di tengah-tengah 6 kali ibadah, ya kan? Belum lagi bicara tentang Jumat, Sabtu, dan hari-hari yang lain, dan mungkin Anda harus pergi keluar kota, ya. Saya juga ketemu di bandara atau kadang keluar negeri. Bagaimana seorang Yuan Mogi itu membagi waktu yang baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja, bahkan untuk keluarga? Ya, prioritas pertama pasti Tuhan, nomor 2 keluarga.
Jadi kalau ditanya antara pelayanan dan keluarga, saya harus pilih, saya pilih keluarga saya. Dan cara saya membagi waktu adalah agenda saya setahun, misalnya 2020 itu Oktober saya sudah rapih jadwalnya. Bahkan Juni udah set, cuma saya harus rapikan benar-benar firm itu set, November ketok palu udah close. Yang saya buat adalah yang pasti libur Lebaran, libur Natal, libur semester anak, kurang lebih di Maret dan Oktober, itu saya minta sekretaris saya pagerin untuk saya punya spend time sama mereka, liburan. Saya kasih tahu sama jemaat, karena saya seorang pekerja keras, saya agendanya padat, saya bilang, kalau keluarga saya ada apa-apa, saya nggak bisa melayani saudara. Jadi itu yang saya pagerin. Lalu setiap hari Senin, itu kan hari pendeta nasional, saya nggak tahu pendeta yang lain ya. Jadi setiap Senin itu waktu saya untuk dengan istri, misalnya saya temenin dia ke pasar lah, beli keperluan dia lah, segala macam gitu. Dan Sabtu agak cukup padat. Nah ini agak kebalikan karena anak saya liburnya Sabtu, saya liburnya Senin. Jadi biasanya habis doa pagi, biasanya suka ada meeting-meeting kecil. Habis itu saya selalu dengan anak saya main sama dia, terus makan siang, spend time. Lalu kadang khotbah di youth sore, tapi sekarang saya udah banyak lepaskan ke mereka yang muda-muda, mungkin cuma setahun 3 kali, 4 kali, tapi saya suka kadang-kadang main, nah itu Sabtu dengan keluarga. Nah kalau malam, hari biasa gitu, sekarang kan udah banyak pengajar-pengajar. Jadi misalnya saya selesai kantor, saya pulang ke rumah, saya makan malam sama mereka, bisa ngobrol, temenin anak saya sebentar, lalu saya pergi lagi untuk ngajar, kalau saya harus ngajar. Itu kurang lebih garis besar bagaimana saya bagi waktu. Tapi setiap saat mereka perlukan saya, mereka harus jadi prioritas saya. Kalau perlu, makanya komitmen saya bilang sama sekretaris saya, kalau saya diundang pelayanan, saya bilang, saya mungkin, tapi hampir jarang saya membatalkan. Tapi saya bilang, kalau saya sampai membatalkan, biasanya, karena saya harus pilih gereja lokal saya, yang kedua adalah keluarga saya. Kurang lebih gitu. Setuju. Ya. Nah, menarik. Dan selama COVID ini berlangsung, gereja Anda atau Juan sendiri memiliki kiat apa untuk tetap perjalanan daripada pelayanan itu tetap berlangsung gitu? Apa yang Anda lakukan di dalam COVID-19 ini? Ya, ini saat yang sebenarnya krusial karena ini adalah pengujian atau tes apa yang saya ajarkan selama ini apakah tertanam di hati jemaat dan mereka melakukannya. Ini ujian apakah mereka akan tetap kuat di tengah krisis atau tidak. Jadi yang saya lakukan adalah sederhana, secara kebaktian online, 2 bulan mungkin 10 khotbah pertama saya khotbah, karena saya harus kuatkan mereka, tapi sekarang saya udah mulai lost, saya udah mulai gantian sama tim saya khotbah, itu sangat penting. Yang kedua adalah saya memimpin juga dalam, misalnya setiap kami saya ada IG Live, Pray, Praise and Worship, itu saya lead langsung, karena saya perlu kasih kekuatan, saya cerita kesaksian-kesaksian, lalu setiap hari Senin, kami lakukan juga memperlengkapi mereka, misalnya secara kesehatan, bagaimana kreatif di tengah bisnis, dan lain-lain. Juga kami melakukan seminar, namanya Upgrade Seminar, ini sudah 2 kali kita lakukan, nanti sedang planning untuk berikutnya, karena sebulan sekali, untuk equip mereka bagaimana survive di masa-masa seperti ini. Tapi yang paling penting adalah kami make sure, kita kan pakai sistemnya sel, dimuridkan. Jadi setiap kelompok sel itu melakukan selnya lewat Zoom, dan yang supervisor atau head-head di atasnya selalu ketemu sama saya. Jadi saya terus menggembalakan mereka, dan nanti pertama kalinya tanggal 3 Juni, mungkin ada di sel sekitar 3.000-4.000 orang, kita mau Zoom sama-sama, sama anggota selnya gitu. Itu kita akan Q&A, sharing di sana, ya kurang lebih itu yang kita lakukan. Dan kalau secara bantuan, kami fokus dulu bantu jemaat. Jadi kita bikin kuesioner, disebarkan lewat ketua sel, kebutuhan kalian apa? Di keuangan, di sakit, atau apapun, mereka submit ke ketua sel, kita bantu mereka. Lalu mereka yang belum ada di sel, kita kasih yang namanya contact number. If you need help, you call this number. Lalu baru kita bantu masyarakat di sekitar kita. Karena mesti jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, masyarakat sekitar kita tolong, lalu baru kita gerak. Kayak tadi bantuan kita baru sampai ke Papua. Jadi masuk sampai ke daerah-daerah gitu. Jadi berjenjang, itu yang kita lakukan di masa COVID ini. Jadi hampir tiap hari rasanya tiada hari tanpa pelayanan ya? Lebih sibuk kayaknya. Iya, lebih sibuk ya. Karena dulu ada jam kantor kan, sekarang lebih, ya. Nah,
bagaimana seorang Juan Mogi merekrut orang-orang terbaik di sekelilingnya untuk menjadi rekan sekerja Allah ya. Karena untuk menggembalakan sebuah gereja Gilgal itu yang sekarang juga semakin lama semakin berkembang, tentunya tidak mudah. Dan tadi Anda katakan bahwa saya tidak sendiri, saya punya tim. Nah, bagaimana Anda merekrut orang-orang terbaik untuk menjadi rekan sekerjaan? Full time atau tidak? Both. Both. Yang pertama adalah karakter. Makanya saya pilih adalah homegrown leaders. Karena homegrown adalah dari dia belum kenal Yesus, di awal di gereja kita muridkan, jadi kita tahu kehidupannya. Yang pertama adalah karakter. Yang kedua adalah competence. Karena kalau karakternya bagus, tanggung jawab, tapi oon, bodoh kan susah juga, ya kan? Jadi karakter... Oon apa tuh oon? Oon, dodol. Jadi dodol. Ya kan karakternya bagus banget, terus dia pengen jadi worship leader, jadi singers. Begitu dia nyanyi, orang bilang gini, Pak, Bapak nyanyi bagus, cuma lebih bagus lagi kalau nggak nyanyi. Kan kita repot ya. Nah, bagaimana Anda memberikan jawaban kepada dia gitu, untuk Ya, supaya akhirnya dia tidak... Jadi setiap pelayanan kayak present worship ada audisinya. Ya kan? Nyanyi. Itulah pokoknya. That stuffs. Lalu di konsultasi, kenapa sih kamu pengen pelayanan nyanyi? Ya bisa dulu kan saya karaoke gitu kan. Sekarang daripada udah nggak dosa lagi saya nyanyi. Nah, itu dimurnikan motivasinya. Terus ada pelatihan lagi gitu. Pelatihan lagi ya. Pelatihan lagi. Jadi pertama karakter, penting tuh karakter. Tapi yang kedua harus kompeten di bidangnya, ya kan? Jadi the right man, the right place. Yang ketiga adalah chemistry. Cocok nggak kita? Oke, dia karakternya bagus, pinter, tapi setiap kali lebih jadi rapat lama. Kita ngomong dia bilang kenapa nggak B? Ya bagus ya kalau sekali-kali ya kan, namanya juga kita bukan yes man. Akhirnya kita B. Kenapa nggak C, Pak? Kita C, dia D. Jadi kita bilang lu aja jadi gembala gitu kan. Nah, jadi udah terus aja. Jadi kita jadi kayak mau berantem atau mau ngapain gitu. Karena chemistry-nya nggak ada gitu. Ini lu cocok di gereja lain udah gitu. Jadi pertama karakter, terus apa tadi yang kedua kompetensi, yang ketiga chemistry, yang keempat adalah culture. Orang itu bisa megang value-nya Gilgal, menghidupi dan meneruskan ke bawah. Kita kan build on values. Ada 6 values kita. Family, integrity, enthusiasm, serving, teamwork, dan attitude. Itu kita kasih akronimnya Fiesta. So, they have to live that values, menghidupi nilai itu, dan bisa meneruskan ke bawah. So, ini 4 kriteria. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi nggak sembarang untuk melakukan hal-hal yang bersifat krusial. Nah, seringkali orang awam tuh nggak ngerti kenapa sih sampai Gilgal itu maju, kenapa sih bisa gereja itu bisa berkembang sedemikian rupa. Nah, dijawab oleh Pastor Juan Mogi pada malam hari ini. Nah, kapan sih ketemu istri? Tadi baru ketemu. Pacaran? Oh, maksudnya dulu ketemu pacar? Oh, kira tanya kapan ketemu istri, tadi baru ketemu. 2000, tahun 2000. Tahun 2000? Pacaran berapa tahun? Setahun. Setahun aja? Iya. Yesus udah mau datang. Nggak usah lama-lama ya? Iya. Jim Tetley, seorang ahli pernikahan, bilang kalau kita mau pacaran yang oke, hidup kudus gitu ya, bertahan, itu disurvei 1-3 tahun itu paling bagus tuh. Dan dia ngajarin waktu bertemunya berapa. Itu anugerah Tuhan tuh. Itu yang ilmu-ilmu udah tinggi tuh. Sajak. Kita junior, senior 8 tahun. You just a hilarious man. Itu di atasnya Jim Tetley. Memang bule itu kalah sama Pale. Jim Tetley kan orang bule. Iya. Ketemu di mana, John? Gereja dong. Gimana sih? Istri, tapi telling the truth. Siapa yang lirik duluan? Kenapa? Oh, dia dong. Oh, dia dong. Why? Iya dong. Kenapa? Jadi ceritanya gini.
saya lagi sekolah di Inggris. Oke. Jadi belajarin di gereja gitu ya, ikut kursus. Terus pas pulang, rupanya mama saya tuh melayani keluarga, beberapa keluarga itu terima Yesus. Salah satu adik kakak itu adalah istriku. Pacar yang sekarang jadi istriku gitu. Jadi waktu saya pulang, dia bilang begini sama saya, mama saya, tolong titip nih, karena saya dulu masih youth pastor. Gitu. Tolong di follow up gitu. Jadi tapi sama adiknya kan nggak boleh berduaan, kata nenek itu berbahaya. Jadi aku jemputin dia. Aku kan gembala yang baik, aku jemputin dia sama adiknya itu, ajak ke sel, ikut pemuritan, terus bla bla gitu. Nah, akhirnya ya udah temen gitu aja, nggak ada apa-apa. Tapi teman-teman tuh mulai bilang, kayaknya nih she is the one for you gitu. Sebenarnya nggak ada apa-apa karena udah males, terus udah umur 27 ya, udah sibuk pelayanan dengan pikir gitu-gitu. Akhirnya kadang dipikirin, kamu udah mesti mulai mikir, mesti berkeluarga, lebih baik kalau udah berkeluarga tuh melayani. Akhirnya mulailah kita, saya coba ngeliatin tuh orang, kan saya punya syarat juga, kok bagus ya, kelas-kelas gereja dia ikut dengan baik, integritasnya bagus gitu. Dan disitulah saya berkenalan, Cinlok, cinta lokasi. Nah, kenapa tadi saya bilang siapa duluan? Jadi waktu pertama kali dia datang ke gereja, pada saat itu tuh ada tamu hamba Tuhan dari luar negeri. Saya menerjemahkan. Nah, jadi waktu akhirnya kita ketemu untuk serius, dia bilang gini, pertama kali saya datang ke gereja, lihat kamu di depan, dia bilang, ini akan jadi suami saya, gitu. Luar biasa ya. Puji Tuhan ya, luar biasa. Luar biasa. Yuan, setelah Anda menikah dengan dia dari tahun 2000 sampai hari, ya kan? 20 tahun ini ya. 18 dong. Ya? 18, 2002 menikah, 2000 ketemu. Oh, 2000 ketemu, pacaran setahun ya? Setahun. 2000 sampai 2001 pengamatan, 2001 sampai 2000 persiapan nikah. Oh, ada pengamatan juga. Iya, semua pakai planning dong. Oh. Kan lulusan manajemen. Anda memiliki berapa? Jadi ini semua di ruangan saya ketawa semua nih, tim 7. Yuan, dikaruniai berapa putra-putri? 1 putri. 1 aja? Iya, ada 1 cowok, cuma anjing, Cikomogi. Kalau yang anak orang, anak manusia, 1. Iya. Iya dong, jenis apa kan nih? kita harus mengasihi binatang. Ada ayatnya di Amsal. Iya. Itu pudel. Oh, pudel. Umur berapa sekarang? Umur masuk 2 ya. Belum baptis sih. Masih dibimbing. Tapi enak. Apa? Anda dapatkan dari orang beli atau? Jadi omanya, mama saya kasih hadiah ulang tahun buat anak saya. Wow. Gitu. Kita juga punya anjing dan kita suka gitu. Oh, luar biasa ya. Ya, tapi jangan lupa anjing takut sama orang Manado. Seberapa sering Anda ke Manado? Dulu sering ya, sekarang udah jarang karena kita udah ada pemimpin sendiri, udah jalan. Jadi saya mau belajar, mereka jadi keluarga sendiri. Paling saya datang untuk ngajar pertemuan pemimpin, once in a while, Christmas, fellowship gitu. Oh gitu, pasti setahun pasti minimal 1 kali datang. Minimal 1 kali. Oke. Apa? Iya. Saya mau tanya itu selama 18 tahun menikah, itu kan ada kadang pasang surut nggak terus gitu ya. Bener banget. Iya kan? Ada kadang-kadang, sama seperti saya dengan istri kan, ada hati yang kadang-kadang dia nggak setuju, ada tindakan dia yang kita tidak setuju. Bagaimana menjaga keharmonisan itu? 18 tahun kan bukan usia yang pendek, kecuali kalau kamu baru menikah 2 bulan, saya nggak akan tanya. Tapi kalau 18 tahun, saya nanya gitu loh. Ya. Bagaimana menjaga 18 pernikahan Anda biar tetap... Pegang prinsip manusia hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya kan? Ini roh, jiwa, tubuh. 2, suami dan istri sudah jadi 1. Bukannya begini, tapi jadi 1. Roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Tubuh terdiri dari panca indera kan?
Masalah terbesar di pernikahan itu, kalau orang ribut kan gini, misalnya marah ya, setan lu, gitu misalnya. Yang sebelah Benar. balik kebun binatang kan, bisa Betul. lu, Hmm. terus lu mirip lu sama bapak lu, gitu kan. Hmm. Sebelah nggak terima kan, lu mirip sama ibu lu. Nah, jadi mestinya kan orang bener ya mirip sama bapaknya, kenapa marah dong? Kalau dibilang mirip Iya. tetangga, baru dia marah kan. Nah, Iya, betul. itu kan di tubuh kan. Ada yang kekerasan dalam rumah tangga, Iya. masalah seks di tubuh, masalah uang di tubuh. Itu mengapa? Karena mulai dari jiwanya. Pikirannya kacau, kehendaknya nggak benar, nggak sesuai firman, dan perasaannya terluka. Berarti kuncinya nih di roh. Jadi roh yang kuat, roh yang bersatu akan menguasai jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, jiwa yang kuat akan menguasai tubuh. Jadi kunci yang pertama, 18 tahun ini kita selalu doa bersama. Ini tadi baru mesbah keluarga. Karena diundang IG Live malam-malam, jadi saya mesbah keluarga. Nah, entah kenapa kalau kita doa sama-sama tiap hari, ya nggak tahu jiwanya klop. Kalau ngomong, ya udah tiba-tiba gampang sehati ya. Nah, tapi kita kan backgroundnya berbeda, ya kan? Dia pendidikan keluarga beda, kebiasaannya beda. Jadi yang pertama yang saya pegang adalah selalu doa bersama. Itu yang membuat kita bertahan. Yang kedua adalah kesepakatan. Contoh, misalnya sebelum kita menikah kan ikut pranikah. Jadi saya walaupun udah pendeta, saya tetap ikut kelas. Karena saya menikah kan udah agak di zaman saya ya, umur teman-teman saya udah kawin duluan tuh umur 24, 23 lulus sekolah. Kalau sekarang kan orang menikah usia lanjut. Jadi saya menikah usia 29 tahun. Ada satu kelas yang kita ingin. Kok bisa jangan rata-rata pendeta kawinnya usia 29 ya? Iya, 29. Iya. Nah, terus itu ada pelajaran namanya how to solve conflict. Jadi gini, kalau kamu ada konflik, nyelesainya gimana? Saya tanya istri saya, kamu mau cepet atau lama? Dia bilang cepet. Setuju ya? Ya udah cepet. Jadi kalau ada apa-apa, kita nggak lama-lama. Setuju. Gitu. Bagaimana untuk tidak lama-lama? Ya ngomong lah, dulu-duluan minta maaf. Itu. Jadi misalnya kalau lagi ribut, kita selalu ingat, yang waras ngalah. Kan kita nggak mau dikatain gila kan? Kalau ribut gila itu yang saya tunggu dari tadi, betul. Daripada kita dibilang gila, kita, gua waras nih ya, udah nggak benar nih. Dia bilang, udah sayang, saya sorry. Udah. Gitu. Terus kadang udah sepakat cepet kan? Loh, saya bilang kok udah sorry, diajak ngomong masih begini kan, ngelemos kan? Diajak ngomong masih diem, lus kan kita udah sepakat dulu. Kalau ada apa-apa selesainya cepet. Terus dia jawab gini, tapi aku kan perempuan, gitu katanya. Saya nggak tahu juga, iya. Berarti di situ saya mulai belajar. Emang wanita kadang-kadang gitu. Ada wanita nggak sih deket situ? Takut salah ngomong. Oh, ada semua wanita. Oh, oke, ya ada. Kita orang saya dulu. Halo. Oh, so salah ku maling. Oke, jadi terus. Oh, saya ngerti. Jadi walaupun dia bilang cepat, berarti mesti tunggu dulu, pelan. Dia mesti pelan, gitu. Ya udah. Tapi soft, yang penting jangan sampai matahari terbenam. Setuju. Nah, apa kata seorang istri daripada Juan Mogi pada saat dia lihat Anda adalah seorang pelayan Tuhan, menikah dengan seorang hamba Tuhan, dan hari ini apa komentar dia? Ini penting kan? Apa komentar dia tentang Anda sebagai seorang hamba Tuhan? Aduh, nanya sama dia kali ya? Ya menurut Anda kan sebelahnya belum ada dia sekarang. Oh, dia senang sih ya. Yang Anda tahu. Apakah karena saya suka evaluasi. Jadi kalau lagi ngobrol-ngobrol malam atau anniversary kita pergi malam tahun baru, terus kamu nih gimana kawin sama aku, happy nggak? Happy, dia bilang gitu. Saya kadang-kadang suka jabarin komunikasi kita gimana. Oke, dia bilang. Cuma oke kan saya kurang puas ya. Kalau 0 sampai 10 berapa? 8 lah, katanya gitu. Pakailah gitu kan. Saya bilang, emang dulu berapa? Wah, dulu awal kawin 5 katanya. Senang juga dong. Kan 5 ke 8 kan gitu. Kenapa jadi saya itu? evaluasi. Ya dia bilang dulu kalau ngomong
kamu tuh setiap kali saya ngomong, nanya, selalu dijawabin. Ya iyalah, saya bilang kan kalau kamu nanya, saya jawab. Ya maksudnya Iya. selalu tuh kamu jawab. Dan kamu selalu bener. Ya itu resiko kawin sama orang pinter, saya bilang. Loh, kalau dia nanya ngomong terus selalu salah kan, dia salah menikah seorang bodoh. Tapi ternyata wanita nggak seneng. Jadi nggak selalu kalau perempuan ngomong tuh kita mesti timpalin. Berarti dia Iya. cuma ngomong. Kalau Betul. dia tanya, baru kita jawab. Dan sekarang pun saya lebih pintar, saya nanya. Begitu dia tanya, saya bilang, kamu pengen saya jawab nih. Gitu kan. Pengen jujur atau gimana gitu. Wanita kadang aneh loh, tanya. Iya. Aku gemuk nggak? Kelihatan gemuk nggak? Betul. Iya iyalah, kita pengen jawab kelihatan gemuk kan. Tapi kalau kita jawab gemuk, dia marah. Masa sih gemuk gitu? Terus kalau kita bilang kurus, masa segini kurus gitu? Jadi bingung kan. Jadi saya sekarang perlu hikmat. Jadi saya bilang, nih kamu nanya, mau dijawab nggak? Mau jawab beneran atau enggak gitu. Oh, saya punya satu pengalaman nih. Iya. Jadi ini baru habis menikah honeymoon. Dikasih berkat di Eropa, di Florence. Jadi itu April, lagi spring, mau lihat bukit, terus udah lagi berduaan, tempat tidur, ya kan. Dia tanya begini sama saya. Itu membuat saya berhikmat. Kalau aku mati, kamu kawin lagi nggak? Waduh, saya bilang berat nih pertanyaan. Masa baru kawin berapa hari, lagi suasana bagus kan, nanya gitu. Terus? Saya bilang kalau saya jawab, saya bilang kamu mau jujur atau enggak? Jujur dong, dia bilang. Iya. Kan masih umur 29 dong. Iya dong. Pak Iya. Johan, kawin lagi nggak coba kalau umur 29? Oh, udah umur 29. Ini kalau Iya. 29. Mau Iya, dimatiin 29. IG live-nya kan? Kawin lagi. Ya, sama. Saya Nah, juga kamu jawab apa terus? kawin lagi. Kamu bilang ini. Terus dia ngeliatin saya. Kan saya tanya, mau jawab jujur atau nggak? Terus ngeliatin saya. Terus dia balik bantal, balik badan, tidur sampai pagi. Nah, dari situ saya belajar kan. Berarti wanita kalau tanya, kita mesti tanya dulu. Kamu pengen aku jawab? Mau jujur atau enggak? Gitu. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Waktu apa? Apa? Gimana? Oh, tadi pertanyaannya Lucy ngomong apa sampai sekarang sih ya dia happy-happy aja. Jadi punya suami pendeta, dia bangga gitu lah. Nanti cross check sendiri ya, ini sih tahu saya kan. Iya. Ntar pikir kegeeran. Bikin orang banyak ketawa ini. Juan, nih Ya. Juan sebentar, ini masih ada 3 menit lagi kita. Nanti Oh join iya, lagi ya. siap. Karena nanti kita ada closing statement dari kamu ya. Ini masih ada 3 menit, nanti join lagi ya. Kalau putus, karena kan Instagram cuma 1 jam, ya kan? Iya, bener. Nanti kita pakai. Juan, Ya. karena banyak yang belum puas. Juan, Ya. apa namanya, pertanyaan saya nanti, apakah seorang Juan Mogi masih memiliki satu kerinduan, harapan, di mana mungkin dalam perjalanan hidup ini ada hal yang masih dia belum bisa selesaikan atau dia berikan buat Tuhan, ya dijawabnya nanti nih karena cuma tinggal 2 menit ya itu ya. Oke. Dan yang kedua apa namanya harapan Juan untuk ke depan gitu ya. Itu dijawab nanti ya Juan. Cuman yang tadi seru banget gitu. Orang maunya tuh lihat tuh, maunya terus saya korek kamu terus. Luar biasa. Besok kan hari Minggu kan, bebas. Oh iya. Dulu kan betul. kalau telat ke gereja pendeta marah. Kalian tuh ke gereja gimana sih menghormati Tuhan? Sekarang kan anytime bisa kebaktian. Pengen jam 9, klik jam 9 gitu. Pendeta nggak tahu dia udah mandi atau belum kan? Tapi kalau aku mandi loh. Aku kalau kebaktian online aku mandi. Oh gitu. Iya dong. Tinggal 1 menit ya. Nanti join lagi ya. Join Ya, lagi siap. nanti ya. Kan? Iya. Ya. Oke. Ya. God bless ya. Tuhan berkati ya. Baik. Amin. Juan. Nah, kembali dengan kita obrolan yang belum selesai dengan seorang hamba Tuhan yang ternyata pribadi yang enak diajak ngobrol ya. Bagaimana dengan saya melihat Juan Mogi ini dengan hati yang terbuka ya, hati yang tulus ya. Oleh sebab itu tidak heran kalau
dia dipakai, dipercaya, dan baru hari ini saja bisa berbincang dengan beliau begitu panjang ya. Mungkin karena masing-masing kita punya kesibukan, masing-masing kita punya punya pekerjaan Tuhan. Baru hari ini saya bisa ngobrol sampai 1 jam lebih, dan rasanya saya bisa mengerti bagaimana dengan ketulusan dan keterbukaan dan hati yang murni gitu ya. Itu kesan saya tentang Anda, Johan Mogi. Ini kesan saya sebagai hamba Tuhan, melihat Anda sebagai sahabat. Anda betul-betul mewakili satu hati yang terbuka, apa adanya gitu ya, dan tidak dibuat-buat. Bagaimana Anda mendidik anak Anda? Anak saya? Mm-mm. Ya, saya pakai di kitab Ulangan itu aja kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, dan baru ajarkan kepada mereka. Waktu kamu duduk, berbaring dalam perjalanan. So, menurut saya, contoh yang paling baik itu saya. Jadi, dia harus lihat saya bangun pagi, setiap pagi jam berapa, saya doa, baca firman, lalu bagaimana saya olahraga, bagaimana saya memperlakukan istri saya. Setiap hari saya harus ngomong I love you sama istri saya, beberapa kali saya peluk, saya cium, itu kan seperti film. Berarti dia tahu kalau dia mau cari suami, dia harus cari suami at least punya gambaran yang sayang istri itu kayak gimana. Jadi bagaimana saya memperlakukan orang lain, memperlakukan pembantu, dan itu secara kehidupan baru ya daily ya saya pasti mesbah, saya ngajarin firman sama dia. Jadi Anda betul menjadi figur ya, yang tidak bermaksud untuk meninggikan, tapi jadi teladan yang dia bisa lihat ya, bagaimana Anda bisa menghormati Tuhan dan orang tua yang Anda tidak perlu cerita, saya tahu bahwa Anda bisa menghormati orang tua itu di tempat yang benar. Nah, harapan seorang sebelum saya masuk ke 2 pertanyaan terakhir, kita sudah ditonton oleh 2.600 orang ya, viewers, owners, terima kasih untuk waktu Anda ya, dan dia bertambah terus orang yang keluar masuk, dan total yang kami bisa baca, hanya kami yang bisa baca untuk untuk akhir daripada viewers. Nah, Yuan, apa yang menjadi harapan Anda di hadapan banyak orang ini, menjadi harapan Anda yang rasanya saya mau bicara dari dalam hati, yang rasanya Anda belum sama seperti saya, rasanya belum selesai Anda berikan gitu buat Tuhan, belum habis gitu. Apa juga yang di hati? Ya, saya pengen kan Indonesia diselamatkan, hatiku untuk Indonesia. Jadi makanya waktu papa saya meneruskan kepada saya, visinya itu membangun jemaat yang kuat, di mana alam maut tidak dapat menguasainya di kota-kota provinsi di Indonesia. Papa saya itu hati untuk Indonesia. Tapi saya bilang ini, Pak, it is not my calling. Saya perlu 2 tahun transisi untuk saya bisa nangkep visinya. Karena saya nggak punya ambisi jadi gembala sidang. Jadi saya bilang kalau saya terima, saya akan lakukan yang terbaik. Tapi kalau seperti itu saya berat. Karena yang pertama adalah saya senang orangnya fokus. Jadi saya nggak punya visi itu bangun gereja di mana-mana, nggak. Walaupun penanaman gereja itu penting. Seperti sekarang kita bangun lagi yang baru karena sudah nggak muat. Kecuali kalau memang Tuhan suruh, ya kan? Nah, masalahnya adalah kalau kita bangun gereja, ini waktunya berapa lama ya? Nanti saya kepanjangan jelasinnya. Nah, masalahnya kalau kita bangun gereja di mana-mana, banyak gereja berdiri tapi kualitas pemimpinnya nggak baik. Dan gerejanya juga nggak baik. Nah, saya mau yang penting satu, jadi model baik, begitu ada pemimpin yang baik, kalau memang dia punya panggilan merintis, kita ngerintis gitu. Tapi sama saja dengan kita membangun komunitas sel. Karena komunitas sel kan adalah gereja. Jadi itu kita bisa bangun sebanyak mungkin, dan orang-orang itu punya kemampuan, misalnya cuma 12 orang, setiap orang sanggup. Kan Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan hal-hal yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Makanya ada yang bisa 24 orang, 30 orang. Akhirnya, papa saya menerima apa yang saya offer. Saya bilang, saya tidak bisa gitu. Dan dia bilang, oke, kamu maunya gimana? Saya bilang gini, bagaimana kalau saya usul visi papa jangan hilang. Yang Tuhan kasih, membangun jemaat yang kuat, tetap saya akan lakukan. Tapi kita nggak bangun Gilgal di mana-mana, bangun kerajaan seperti gitu. Jadi
nanti udah ada gereja A, kita Gilgal di sebelahnya, melukai gereja yang lain. Lebih baik gereja apapun yang ada di Indonesia yang membutuhkan, kita akan tolong. Tanpa pakai nama bendera Gilgal. Yang penting Indonesia diselamatkan, semua lidah bertelut, lutut mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya rindu supaya bangkit pemimpin-pemimpin yang kuat, yang quality. Nah, banyak orang bisa berkhotbah dengan baik, tapi kemampuan kepemimpinannya itu nggak dikembangkan. Saya nggak bilang nggak baik. Misalnya dia menganggap dirinya benar, nggak mau belajar ngikutin keadaan. Kayak sekarang kan kita punya media sosial dibantai. Apa itu pendeta? Misalnya punya media sosial. Sekarang mau nggak mau keadaan membuat mereka pakai media sosial. Ini kan kita lagi pakai media sosial bisa memberkati banyak orang. Cuma karena mereka nggak mau belajar aja. Apa itu lighting, apa itu LED, kenapa musik gujur gitu. Mau nggak mau. Misalnya contoh anak saya ya. Satu saat kan kita gantian nih kalau mesbah keluarga. Siapa doa, siapa sharing firman, siapa mimpin pujian. Satu saat waktu usia saya tuh senangnya lagunya Insinyur Niko. Karena kita lahir di usia gitu ya. Saya nggak tahu, Pak Johan pasti kan, Pak Johan 30 berapa sih? Udah jangan ngomong umur di sini. Nah kalau angkatan lebih saya kan pasti... Jadi garuk-garuk. Oh salah ya. Dan jadi yang umur saya segini aja kan pasti kan lagunya Pak John mungkin ya udah pada satu bukit. Ya oke juga gue masih jadul amat itu jadul. Nah, jadi waktu anak saya minta mimpin pujian, terus dia matiin lampu kamar. Saya bilang ngapain anak Terus dia ambil senter di ranjang saya kiri kanan tuh selalu ada senter. Jadi kalau saya lagi traveling mati lampu kan cewek-cewek di rumah mereka tuh gampang gitu loh. Jadi dia taruh senter, handphone dinyalain tuh jadi 4 sudut ada lighting. Jadi saya bawa dia satu saat ke sebuah konferensi luar negeri Hillsong. Nah, terus dia puter karena giliran dia mimpin pujian ya. Dia puter CD Hillsong dari awal sampai habis satu album. Mateng nggak lo? Nah, gua kan nyanyi gitu-gitu kan blepot-blepot. Susah dong. Kita makannya cakalang ma ikan roa suruh nyanyi bule kan pintu ya. Nah, jadi akhirnya selesai nih saya tanya, Carissa, kenapa matiin lampu? Iya, Dad, keren banget, cool katanya. Oh, kalau lagu-lagu di Gilgal mah Hillsong bagus mana? Berarti bagus mana? Hillsong dong. Bayangin, bapaknya pendeta kurang ajar kan? Dia bilang Hillsong. Oh, berarti saya ngerti. Generasi di bawah kita, seleranya udah beda sama kita. Akhirnya saya berpikir gini, mendingan gue pilih yang muda dong. Maaf yang tua jangan tersinggung lo ya. Karena yang tua, mati masuk surga dong, ya nggak? Iya, betul. Mendingan kita berkorban dikit, tapi anak-anak kita selamat. Nah, jadi bagaimana pemimpin tuh bisa balance. Makanya kalau lihat IG live PPW saya, lagunya udah tuh. Yang milenial, lagu itu ada om, ada lu belum lahir lagi gitu. Jadi zaman gua lagu gituan gitu. Nah, jadi saya pengen tuh pemimpin membangkitkan pemimpin-pemimpin yang bisa relevan, menjawab kebutuhan. Esensi kekudusan nggak boleh dikompromi. Doktrin harus benar. Lu khotbah lu harus ngerti firman gitu. Yang ketiga adalah saya rindu lihat tubuh Kristus bersatu. Karena sedih. Nah, kenapa nilai saya nomor 1 family relationship? Karena saya tuh dulu punya hero-hero, pahlawan-pahlawan. Ya namanya anak kecil ya, kayak sekarang kan anak lihat, oh BTS, oh siapalah itu ya kalau di dunia ya. Kalau kita dulu hero-nya dulu siapa? Di Gundala Putra Petir? Bukan, nggak maksud pendeta-pendeta gitu. Oh saya nggak pernah gitu baca Alkitab tiap hari. Nah jadi pendeta-pendeta. Siapa aja? Terus pecah. Yang bersatu-bersatu pecah. Gereja pecah. Saya sedih ngeliatinnya. Itu figur-figur idola saya. Jadi saya bilang gini, oke, mereka di atas boleh begitu, generasi kita ke bawah nggak boleh pecah-pecah. Nggak ada orang yang sempurna. Kita boleh nggak cocok selisih paham, itu normal. Abis itu makan pisang goreng sama-sama. Iya dong. Nah, jadi nilai kita adalah family, yaitu relationship. Makanya yang sama-sama di gereja kita rata-rata awet. Teman-teman sama kita tuh dari Gilgal berdiri itu ada. Saya nggak sempurna, saya salah, saya minta maaf. Dia nggak sempurna, ya saya terima dia apa adanya. Dia kan di media sosial saling serang, si ini ngomong begini, sih. Malu kita. Jadi doa saya sama seperti doa Yesus, tubuh Kristus bersatu, Indonesia lebih cepat diselamatkan. Amin. Banyak mimpinya 3 aja dulu.
Kan Juan, kita harus bermimpi. Mimpi kan betul. gratis ya nggak? Kalau bayar ya Betul. bisa Oh iya, pilih-pilih, zaman yang benar, banyak. benar. Viewers tuh dengar tuh, mimpi tuh gratis, bermimpilah kita. Iya, betul, Bermimpilah yang betul. besar karena kita punya Tuhan yang besar. Kalau mimpi kita Amin. kecil, Tuhan bilang, lu aja sendiri. Gue kan nggak muat di Iya. dalamnya. Nah, mimpinya harus besar gitu. Betul. Amin. Oke, pesan buat kita terakhir. Apa yang ada di hati seorang Juan Mogi buat kita Ngeri. semua ini dari Kalimat bisa dalam diganti nggak? Pesan terakhir kok udah mau meninggal gitu. Bu- Dia mungkin mau nyampaikan pesan-pesan terakhir, gue mau mati apa? Oh, maksudnya kata-kata penutup gitu. Iya, tadi kan kita bilang closing statement ya. Nggak, soalnya Closing statement. lagi COVID-19 jadi sensi, ya kan? Pesan Apa yang ada di maksudnya? apa yang ada di di- hati Anda untuk menyampaikan yang datangnya dari Tuhan di hati Anda untuk seluruh owners dan juga seluruh katakanlah anak-anak Tuhan, bahkan ada yang bukan dari kepercayaan kita tapi mereka mendengarkan sampai selesai, bahkan ada yang banyak juga dari luar negeri yang menonton ini semua. Kira-kira apa yang Tuhan taruh di hati Anda sekarang? Selama masa COVID ini saya dapat pesan Tuhan 3. Apa Yang itu? pertama, it is time to redefine. Ini saatnya meredefinisi kembali. Iya. Contoh, apa itu sukses? Ya kan? Lu punya sepatu banyak, mau pakai kemana sekarang? Iya. Mau pakai mobil, mau kemana? Mau punya visa Amerika, mau terbang kemana lu? Iya. Nggak Iya. bisa. Coba sukses Iya. itu apa? Contoh, Iya. definisi gereja. Banyak orang berpikir gereja gedung. Ada kursi, ada mimbar. Itu gereja lokal. Itu gedung gereja. Gereja adalah saya dan saudara. Gereja adalah orangnya. Kita ada untuk menyembah Tuhan. Kita ada untuk mengasihi sesama. Kita ada untuk menjadi berkat. Nah, itu tolong diredefinisi. Kalau enggak, hidup kita miserable banget deh. Sedih banget. Kenapa gini? Kenapa gitu? Karena lu salah meredefinisi. Itu yang pertama. Iya. Iya. Yang kedua, it is time to experience God. Oke. Tuhan bukan teori, Tuhan bukan sejarah, Tuhan itu hidup. Dia harus dialami. Kalau sekarang kita bokeh, karena krisis, ini saatnya kita mengalami Tuhan yang menyediakan. Kalau kita takut, ini saatnya kita mengalami Tuhan yang menjagai. Kalau kita sakit, ini saatnya kita mengalami Tuhan yang menyediakan. Kalau kita nggak diizinkan mengalami krisis, kita nggak akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. So it is just theory. You just take God, you make God, you take granted untuk Tuhan gitu. Jadi yang pertama, it is time to redefine. Number 2, it is time to experience God. Number 3, it is time to come back. Tiba-tiba ya, saya lagi dengan Tuhan tuh keluar lagu ini. Apa? I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. So, I'm coming back. Mungkin selama ini kita udah jauh dari Tuhan. Jauh dari keluarga. Di China, saya dikirimin artikel sama saudara saya, sehari bisa ada 300 orang ngajuin perceraian. Udah kebiasa keluar. Suami di sana, istri di sini, mensana in corpore sano, satu di sana, satu di sini. Begitu gabung, oh salah ya terjemahannya ya. Jadi, begitu ketemu, kaget dia. Siapa lu? Gitu. Ribut. Justru kalau keluarga yang benar kan ini malah seneng, bisa sering ketemu kan. Iya. It is time to come back to the Bible. Mau nggak mau, lo mau lari kemana sekarang? Kembali ke Tuhan sungguh-sungguh. Jadi 3 pesan saya, it is time to redefine, it is time to experience God, it is time to come. Amin. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang hidup. Juan Mogi, tutup dengan berdoa bagi kita semua. Ya. Oke. Mari, Pastor, Anda berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan untuk Pak Johan dan keluarga. Terima kasih untuk kesempatan ini. Aku bisa berbagi kepada semua teman-teman owner, partner. Aku berdoa Tuhan memberkati semua yang mengikuti IG Live online ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keluarga mereka, memberkati bisnis, keuangan, pekerjaan mereka. Di tengah kesempitan ada kesempatan. Mereka bisa melihat peluang-peluang.
ada kreativitas, ada hikmat, ada inovasi yang baru. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan memberkati kerohanian mereka, nggak ada yang bersungut-sungut, nggak ada yang marah, nggak ada yang kecewa, nggak ada yang tinggalkan Tuhan. Aku berdoa api rohmu kembali membakar setiap kami. Bawa roh kami kembali menyala-nyala untuk Tuhan. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati kerohanian mereka sehingga bertumbuh dan berbuah di tengah pandemi COVID ini. Aku berdoa melepaskan berkatnya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Johan Mogi, terima kasih banyak untuk waktu Sama-sama. Anda, untuk kesempatannya, untuk kerendahan hati Anda, untuk ketulusan Anda untuk kita semua, dan buat viewers, buat owners, diberkatilah kita dengan apa yang Tuhan berikan melalui Johan Mogi. Diberkatilah gerejamu, ya, Amin. diberkati keluarga Anda, ya, panjang umur, sehat, ya, Amin. keuangan finansial. Salam saya buat Papa dan Mama, Ya, dan juga buat thank you. istri Lucy, ya, Lucy dan anak, ya. Tuhan Yesus memberkati ya, Johan. Ya, Bye. pelayanan diberkati ya. Maju Amin. terus ya, Johan. Terima Yes. kasih ya semua. Say hi. God bless you. Thank you, Bye. Johan. God bless you ya. Bye. Thank you ya. Bye-bye, Johan. Thank you so much. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa ya. Yang bisa mendapatkan hadirat Tuhan karena memang Tuhan yang memilih dia. Dan di dalam kerendahan hatinya kita bisa melihat dan keramahannya ya. Apa adanya, ketulusan, dia bisa membagi apa yang dia dapat dari Tuhan dan apa yang Tuhan suarakan di dalam kehidupannya. Diberkatilah gereja Anda, Johan Mogi, diberkatilah hidup Anda, panggilan hidup Anda, rumah tangga besar Anda ya, istri, anak, dan juga orang tua Anda, dan saudara-saudara Anda, dan seluruh jemaat boleh diberkati atas pengembalaan Anda di dalam GBI Gilgal. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Mogi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.